Nama Presiden Soekarno selalu kita ingat sebagai proklamator, presiden pertama, dan simbol besar Republik Indonesia. Tapi di balik pidato berapi-api dan revolusi, ada satu sisi kehidupan Soekarno yang jarang dibahas secara utuh di buku sejarah. Ia dicintai jutaan rakyat, tapi juga mencintai banyak perempuan. Siapa saja sebenarnya istri Presiden Soekarno? Mana yang diakui negara, mana yang disembunyikan waktu, dan mana yang kisahnya berakhir tragis. Inilah daftar istri Presiden Soekarno yang jarang dibahas sejarah. Kisah ini dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Tahun 1921, Soekarno masih sangat muda. Ia menikahi Utari, putri dari Haji Umar Said Tjokroaminoto. Saat menikah, Utari baru berusia 13 tahun. Pernikahan ini bukan karena cinta, melainkan perjodohan politik dan kepercayaan. Presiden Soekarno sendiri kemudian mengakui pernikahan ini tidak pernah benar-benar berjalan sebagai suami istri. Beberapa tahun kemudian mereka berpisah, tapi dari sinilah kehidupan rumah tangga Soekarno dimulai. Inggit Garnasih, nama ini jarang dieluh-elukan, tapi jasanya sangat besar. Inggit Garnasih adalah perempuan yang menemani Soekarno saat belum punya apa-apa. Ia mendampingi Soekarno saat diasingkan ke Ende dan Bengkulu, saat dipenjara, saat hidup dalam tekanan kolonial. Inggit menjual jamu, kain, dan harta pribadinya demi mendukung perjuangan suaminya. Tapi segalanya berubah ketika Presiden Soekarno ingin menikah lagi. Inggit menolak di madu. Dan di titik itulah pernikahan yang penuh pengorbanan harus berakhir dengan perceraian. Sejarah jarang bertanya, bagaimana perasaan perempuan yang membangun pemimpin besar, tapi ditinggalkan saat pemimpin itu berada di puncak. Istri ketiga Soekarno adalah Fatmawati. Nama ini lebih dikenal publik. Fatmawati adalah istri yang menjahit bendera merah putih pertama. Ia menjadi simbol ibu negara di masa awal kemerdekaan. Dari pernikahan ini, lahirlah anak-anak yang dikenal luas, termasuk Megawati Soekarno Putri. Namun sejarah kembali berulang. Ketika Soekarno menikah lagi, Fatmawati menolak status di madu dan memilih hidup terpisah. Secara hukum mereka tidak bercerai, tapi secara kenyataan rumah tangga mereka berjarak. Hartini, pernikahan yang paling kontroversial. Hartini adalah janda dengan 5 anak saat menikah dengan Soekarno. Pernikahan ini menuai kritik besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hartini dikenal lembut, religius, dan sangat setia. Ia sering dianggap sebagai istri yang paling tenang di antara semuanya. Tapi di balik itu, posisinya selalu berada di bawah bayang-bayang Fatmawati sebagai simbol ibu negara. Lanjut setelahnya ada Ratna Sari Dewi, istri dari Jepang. Dunia kembali tercengang saat Soekarno menikahi perempuan Jepang. Ratna Sari Dewi, bernama asli Naoko Nemoto. Pernikahan ini terjadi saat Soekarno berada di puncak kekuasaan. Dewi dikenal glamor, berani, dan sering muncul di media internasional. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri. Namun setelah kejatuhan Soekarno, Dewi memilih hidup di luar negeri. Kisahnya berakhir bersama runtuhnya kekuasaan. Istri-istri lain dan pernikahan di masa akhir. Selain nama-nama tadi, Soekarno juga tercatat menikahi Haryati, Kartini Manopo, Yuri Kesanger, dan Heldi Jafar. Sebagian pernikahan ini terjadi di masa kekuasaan yang mulai goyah. Sebagian berlangsung singkat, sebagian nyaris tak tercatat media. Sejarah mencatat mereka, tapi jarang memberi ruang untuk kisahnya. Presiden Soekarno adalah manusia besar, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia mencintai bangsa ini sepenuh hati, tapi dalam kehidupan pribadi, ia juga membuat keputusan yang melukai orang-orang terdekatnya. Sejarah sering menampilkan pahlawan tanpa sisi manusiawinya, tapi justru dari sisi itulah kita belajar bahwa pemimpin besar tetaplah manusia, dan manusia selalu punya kisah yang rumit. Inilah kisah para perempuan di balik presiden pertama Indonesia. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Dari nama-nama wanita yang sudah kita bahas tadi, mana yang ingin kalian dengarkan kisah selengkapnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.